Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan, perkenalkan nama saya Haji Yanes Cetagar dan teman saya Firly Tumanggur. Di sini kami akan menjelaskan presentasi kami di mana kami mempunyai tugas yaitu gelombang kotak dan gelombang segitiga yang menggunakan codingan dengan aplikasi MATLAB. Masuklah ke pertama yaitu saya akan menjelaskan codingan MATLAB tentang gelombang kotak. Di sini ada parameter gelombang. F sama dengan 1 menetapkan frekuensi gelombang sebesar 1 Hz atau 1 siklus per detik. A sama dengan 1 menetapkan amplitudo gelombang sebesar 1 atau besar simpangan maksimum. Sedangkan T sama dengan 0 dibagi 0,001 dibagi 2, yaitu membuat vektor waktu dari 0 hingga 2 detik dengan langkah atau sampling 0,001 detik. Ini menghasilkan 2001 titik data untuk simulasi yang halus. Kemudian membuat gelombang kotak. Di sini ada SAW sama dengan SAW atau 2 kali Q kali F kali T. Fungsi SAW yaitu menghasilkan gelombang gigi gergaji dengan frekuensi F, argumen 2 kali Q kali F kali T, mengatur periode gelombang berdasarkan frekuensi dan waktu. Ada square sama dengan A kali sig atau SAW. Fungsi sig mengubah gelombang gigi gergaji menjadi gelombang kotak. Jika nilai SAW positif atau 0, tanda SAW menghasilkan 1. Jika nilai SAW negatif, tanda SAW menghasilkan -1. Hasilnya dikalikan dengan amplitudo A atau 1 sehingga gelombang kotak berosilasi antara +1 dan -1. Kemudian ada plot gelombang, di mana plot T, quart B, linewidth 2. Membuat grafik dengan sumbu X berupa vektor waktu T dan sumbu Y berupa nilai gelombang kotak atau speed. Parameter B menentukan warna biru dan linewidth yaitu 2 membuat garis lebih tebal untuk visualisasi yang jelas. Dan ada filter atau gelombang kotak yaitu untuk menambahkan judul grafiknya, dan ada X label atau waktu detik yaitu untuk memberi label sumbu X sebagai waktu atau detik, dan ada Y label atau amplitudo yaitu untuk memberi label sumbu Y sebagai amplitudo, dan grid on yaitu untuk menampilkan garis isi grid pada grafik untuk memudahkan pembacaan. Baiklah, di sini kita akan meramkamnya. Hasil codingan MATLAB untuk gelombang kotak. Kemudian yang kedua yaitu masuk ke gelombang segitiga. Di sini sama seperti sebelumnya, yaitu di gelombang kotak hampir sama dengan gelombang segitiga, yaitu di mana parameter gelombangnya terdapat F sama dengan 1 yang menetapkan frekuensi gelombang sebesar 1 Hz atau 1 siklus per detiknya, dan A sama dengan 1 menetapkan amplitudo gelombang sebesar 1 atau simpangan maksimum, dan T-nya sama dengan 0 bagi 0,001 dibagi 2, yaitu untuk membuat vektor waktu dari 0 hingga 2 detik dengan langkah 0,001 detik, menghasilkan 2001 titik data untuk simulasi yang halus. Bagian ini sama dengan kode gelombang kotak yang sebelumnya. Selanjutnya ada
membuat gelombang untuk segitiga, yaitu ada di sautot 2 kali V kali F kali T 0,5, di mana fungsi sautot di MATLAB biasanya menghasilkan gelombang gigi gergaji, tetapi dengan parameter kedua 0,5. Fungsi ini diubah untuk menghasilkan gelombang segitiga. Argumen 2 kali V kali F kali T mengatur periode gelombang berdasarkan frekuensi F atau 1 Hz dan waktu T. Parameter 0,5 menentukan bahwa gelombang akan simetris naik secara linear dari min 1 ke plus 1, lalu turun kembali ke min 1 membentuk segitiga, bukan gigi gergaji yang simetris. Segitiga sama dengan A kali gigi gergaji. Hasil gelombang segitiga dikali dengan amplitudo A sama dengan 1, sehingga gelombang berosilisasi antara plus 1 dan min 1. Kemudian ada float gelombang, di mana float T, trigger B, linewidth 2, membuat grafik dengan sumbu X berupa vektor waktu T dan sumbu Y berupa nilai gelombang segitiga. Warna birunya yaitu B dan ketebalan garis 2 atau linewidth. Kemudian digunakan untuk visualisasi yang lebih jelas. Titel atau gelombang segitiga yaitu menambahkan judul grafik. X label waktu detik, memberi label sumbu X sebagai waktu per detik. Y label atau amplitudo, memberi label sumbu Y sebagai amplitudo. Dan green one yaitu menampilkan garis isi pada grafik untuk memudahkan pembacaan. Dan di sini kita akan runkan hasil dari codingannya. Ini adalah hasil codingan dari gelombang segitiga yang telah menjadi bentuk garis segitiga dari codingan MATLAB. Baiklah, masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang konvolusi dari dua gelombang tersebut. Di mana di sini ada CLC, yaitu untuk membersihkan layar combo Windows, dan clear untuk menghapus semua variabel dari ruang kerja, dan close all itu untuk menutup semua jendela grafik yang terbuka. Kemudian ada parameter signal, di mana F sama dengan 1 yaitu frekuensi sinyal 1 Hz atau 1 siklus per detik. Ada A sama dengan 1 yaitu amplitudo sinyal sebesar 1, dan Fs sama dengan 1000, frekuensi sampling 1000 Hz atau 1000 sampel per detik. Dan T sama dengan 0 dibagi 1 per Fs dibagi 2, membuat vektor waktu dari 0 hingga 2 detik dengan langkah 1 per Fs atau 0,001 detik menghasilkan 2001 sampel. Dan N sama dengan panjang T menghitung jumlah sampel yaitu 201. Kemudian di sini untuk membuat gelombang kotak ada square 2 kali V kali F kali T. Fungsi square itu untuk menghasilkan gelombang kotak dengan periode yang ditentukan oleh 2 kali V kali F kali T. Nilainya berosilasi antara plus 1 dan min 1.
alkali square, yaitu mengalihkan dengan amplitudo A, yaitu 1, sehingga gelombang kotak berosilasi antara plus 1 dan min 1. Kemudian, untuk membuat gelombang segitiga atau integrasi dari kotak. Di sini ada fungsi atau square wave, di mana fungsi-fungsi ini melakukan transmisi kumulatif dari gelombang kotak menghasilkan gelombang segitiga. Ini karena transmisi gelombang kotak yang konstan pada interval tertentu menghasilkan fungsi linear atau segitiga. FS itu membagi hasil integrasi dengan frekuensi sampling atau FS untuk menyesuaikan skala waktu atau karena fungsi menjumlahkan sampel diskritnya. Dan ada trigger wave dikurang men. Di sini menghapus offset DC atau nilai rata-rata agar gelombang segitiga berosilasi di sekitar 0 memastikan simetris. Kemudian ada konvolusi sinyal, di mana konvolusi square underscore wave, trigger underscore wave, melakukan konvolusi antara gelombang kotak dan segitiga parameter, dan sama itu memastikan panjang hasil konvolusi yang sama dengan panjang input atau M. FS itu membagi hasil konvolusi dengan FS untuk menormalkan amplitudo, mengingat konvolusi dalam domain waktu diskrit memerlukan penyesuaian skala. Hasilnya adalah sinyal K yang merupakan kombinasi karakteristik gelombang kotak dan segitiga. Selanjutnya ada analisis FS untuk spektrum frekuensi, di mana K underscore FFT sama dengan FFTK, K underscore magnitudo sama dengan ABS K underscore FFT per N, kemudian K underscore magnitudo sama dengan K underscore magnitudo 1/4 N per 2 tambah 1, dan kemudian ada K magnitudo 2/N sama dengan 2 kali K magnitudo 2/N, di mana K underscore FFC sama dengan FFCK menghitung fast Fourier transform dari sinyal K mengubah dari waktu, domain ke domain frekuensi, dan K underscore magnitudo sama dengan ABS K underscore FFC per N, yaitu menghitung magnitudo spektrum frekuensi dan menormalkannya dengan jumlah sampel N. Kemudian K underscore magnitudo sama dengan K magnitudo 1/4 N per 2 ditambah 1, yaitu mengambil setengah pertama spektrum karena FFT simetris untuk sinyal real hingga frekuensi Fs per 2. Kemudian K underscore magnitudo 2/N sama dengan 2 kali K underscore magnitudo 2/N, yaitu mengandalkan magnitudo untuk frekuensi non-DC untuk mengkompensasi energi yang terdistribusi di kedua sisi spektrumnya, dan untuk frek sama dengan 0/4 N per 2 Fs per N, yaitu membuat vektor frekuensi dari 0 Hz hingga frekuensi quiz dengan langkah Fs per N. Kemudian ada identifikasi frekuensi dan amplitudo, di mana di sini
ambang batasnya sama dengan 1E sampai dengan sampai dengan 6, menetapkan ambang batas untuk mengabaikan magnitudo yang sangat kecil atau dianggap nol. Kemudian underscore 0 underscore indicate sama dengan K underscore magnitudo, yaitu mengidentifikasi frekuensi dengan magnitudo di atas ambang batas. Jika ada besaran 0, Fred underscore min per max, yaitu menentukan frekuensi minimum dan maksimum dengan magnitudo 00, AMP per min AMP underscore min per max, yaitu menemukan amplitudo minimum dan maksimum dari magnitudo 00. Dan IDX underscore AMP underscore max per min, yaitu menemukan besaran indeks maksimum per minimum. Dan Fred underscore AT underscore AMP underscore max per min, yaitu menemukan frekuensi yang sesuai dengan besaran maksimum per minimum. Jika tidak ada magnitudo 00, semua nilai diset ke NAN. Kemudian plot spektrum frekuensi, di mana fitur plot K underscore magnitudo M, Linwidth 2, dan fitur spektrum frekuensi sinyal K atau konvolusi kotak dan segitiga, dan di bawahnya ada X label untuk frekuensi hash dan Y label untuk magnitudo, dan ada green on, di mana membuat grafik spektrum frekuensi dari sinyal K dengan magnitudo pada sumbu Y dan frekuensi pada sumbu X, dan warna magenta yaitu M, dan ketebalan garis 2 digunakan untuk visualisasi. Kemudian ada penampilan hasil analisisnya, di mana frekuensi minimum per maksimum, amplitudo minimum per maksimum, dan frekuensi pada amplitudo tersebut di comment window dengan format yang rapi. Nanti saya hasil dari identifikasi ini akan saya masukkan ke laporan. Kemudian ada plot sinyal waktu, di mana di sini membuat 3 subplot dalam satu jendela, yaitu ada gelombang kotak, yaitu square underscore wave dalam warna merah, dan gelombang segitiga yaitu triangle underscore wave dalam warna biru, dan sinyal hasil konvolusi K dalam warna hijau. Setelah itu kita green on atau kita runkan untuk mendapatkan hasil dari codingan ini dari MATLAB. Di sini ada spektrum frekuensi sinyal K atau konvolusi kotak dan segitiga, di mana di sebelah sini adalah magnitudonya dan di bawah ini adalah frekuensinya.
Kemudian untuk gambar yang kedua yaitu seperti yang saya jelaskan tadi untuk gelombang kotaknya. Ini adalah untuk gelombang segitiganya. Dan ini adalah hasil sinyal, hasil konvolusinya dari sinyal K. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan codingan yaitu signal dari signal K menjadi signal digital. Oke, yang codingan yang pertama itu ada CLC, clear, close all. Nah, yang dimana CLC ini yaitu berfungsi untuk membersihkan command window, dan clear ini menghapus semua variabel di workspace. Sedangkan close all yaitu untuk menutup semua jendela figur yang terbuka. Nah, kenapa codingan ini digunakan? Yaitu untuk memulai script dengan kondisi bersih, tanpa adanya variabel atau grafik sisa dari eksekusi sebelumnya. Terus selanjutnya itu F sama dengan 1, A sama dengan 1, Fs sama dengan 10, dan T 0.2 1 per Fs titik 2 titik koma N sama dengan length atau T. Nah, di sini adalah parameter sinyal yang dimana F ini adalah frekuensi sinyal, yaitu dengan ketentuannya kami buat yaitu 1 Hz, dan A ini adalah amplitudo sinyal, yaitu dengan ketentuan juga di sini kami membuat dengan 1. Terus yang Fs ini atau frekuensi sampling, di sini kami buat yaitu 1000 Hz, dan T-nya itu adalah vektor waktu dari 0 hingga 2 detik dengan intervalnya itu 1 banding frekuensi. Nah, sedangkan N itu adalah length atau T itu adalah jumlah sampelnya dari keseluruhan. Nah, kenapa ini digunakan yaitu untuk membangun sinyal digital, di mana kita membutuhkan parameter dasar seperti frekuensi, amplitudo, dan frekuensi sampling. Nah, codingan yang kedua itu adalah square underscore wave, yang dimana di sini berfungsi itu untuk membuat sinyal kotak, dimana square underscore wave sama dengan A dikali square dalam kurung 2 dikali P dikali F dikali T. Nah, dimana di sini dia berfungsi codingan tersebut yaitu membuat sinyal kotak dengan frekuensi dan amplitudo tertentu yang sudah ditentukan tadi. Nah, kenapa digunakan? Dimana sinyal kotak akan diintegrasikan dari sinyal segitiga sesuai sifatnya. Nah, terus yang ketiga itu adalah codingan yang ketiga itu adalah integrasi gelombang segitiga, di mana K sama dengan sum atau square underscore wave per Fs. Terus K sama dengan K mean atau K titik koma persen hilangkan desa offset, yang dimana sum ini berfungsi, dimana sum ini per F berfungsi sebagai integrasi diskrit dari sinyal kotak, sedangkan K kurang mean K yaitu berfungsinya itu untuk menghilangkan komponen DC atau rata-rata sinyal agar peta sinyal itu agar tetap dia 0. Nah, kenapa ini digunakan? Yaitu fungsinya itu untuk membentuk sinyal segitiga sebagai hasil integrasi sinyal kotak. Nah, terus yang baru saya kembali itu adalah konversi ke digital atau ADC 8 bit, yang dimana di sini adalah codingannya itu N underscore bit sama dengan 8, F underscore ref underscore post sama dengan max K, F rank next sama dengan min K, F underscore rank sama dengan F underscore ref underscore post. Terus yang di bawahnya itu ada LSB sama dengan V underscore rank bagi 2 pangkat N underscore bits. Terus yang di bawah itu ada K underscore normalized, yang dimana sama dengan K kurang V underscore ref underscore next dibagi V underscore rank. Terus yang di bawah lagi itu K underscore quantized atau sama dengan max 0 min round K underscore normalized
di mana dikali 2 pangkat N bits dikurang 1, koma 2 pangkat N bits dikurang 1. Terus D sama dengan K underscore contingent dibagi 2 pi pangkat N underscore bits dikurang 1 dikali P underscore rank ditambah Q rank next, di mana N underscore bit itu adalah resolusi ADC 8 bit, di mana di sini level 256. Terus yang kedua itu V underscore ref, di mana di sini dia itu rentang tegangan ADC. Terus yang LSB itu adalah resolusi dari terkecil dari si ADC tersebut. Terus K underscore normalized, yaitu fungsi itu normalisasi signal K, yaitu 0,1. Terus ada lagi K underscore quantized, yang dimana di sini digunakan yaitu proses kuantisasi kebilangan bulat, yaitu dari 0 sampai dengan 255. Terus yang D ini yaitu hasil konversi digitalnya, yaitu dari bentuk menjadi turunan kembali. Nah, di sini digunakan yaitu proses mensimulasikan ADC atau analog to digital converter dalam sistem real time. Nah, lanjut lagi yaitu kodingan yaitu SNR, yang dimana di sini akan berfungsi untuk menghitung SNR, di mana quantization underscore error sama dengan K dikurang D, di mana SNR underscore DB sama dengan 20 dikali log 10 RMS K per RMS contingent underscore error, di mana di sini fungsinya itu fungsi SNR ini yaitu mengukur perbandingan sinyal terhadap noise kuantisasi, sedangkan RMS itu adalah root mean square atau akar kuadrat rata-rata kuadrat. Nah, di sini digunakan fungsinya itu untuk menilai kualitas konversi sinyal digital, yang dimana semakin tinggi SNR maka dia akan semakin baik. Terus kodingan berikutnya itu adalah FFT, yang dimana FFT ini adalah fast Fourier transform, yang dimana K underscore FFT sama dengan FFT K titik koma D underscore FFT. Nah, dimana kita tahu bahwa fungsi dari FFT itu adalah fast Fourier transform atau ubah sinyal ke domain frekuensi, dan N underscore FFT itu ambil hanya separuh spektrum karena simetri FFT. Yang kali 2 ini yaitu koreksi karena hanya pakai setengah spektrum. Nah, kenapa di sini digunakan yaitu fungsinya untuk menganalisis spektrum frekuensi dari sinyal analog dan digital. Nah, ini adalah plot, yaitu plot atau figur, di mana kita tahu bahwa figur itu adalah untuk menampilkan jendela-jendela gitu, untuk agar hasilnya itu bisa kita lihat dari hasil yang setelah kita run. Yang kedua itu ada plot T, K, B, di mana fungsinya itu untuk membandingkan signal hasil integrasi atau analog dan hasil kuantitas dari digital, yaitu digunakan untuk melihat seberapa besar deviasi atau error dari hasil kuantitasi. Terus yang di bawahnya itu adalah plot atau frekuensi K underscore magnitudo, di mana di sini adalah plot spektrum frekuensi. Mana fungsinya ini yaitu plot tersebut fungsinya itu untuk menampilkan spektrum sinyal analog dan digital dalam skala linear. Nah, di sini digunakan itu untuk menggunakan kita menganalisis sinyal berdasarkan frekuensi untuk melihat noise atau harmonik tambahan akibat kuantisasi. Nah, terus yang kedua itu adalah spektrum skala logaritmatik atau semilogi, yang dimana atau frekuensi, K underscore magnitudo. Nah, dimana fungsinya itu untuk menampilkan spektrum dengan skala log untuk memperjelas komponen-komponen yang kecil, yaitu fungsinya itu untuk skala log membantu melihat detail kecil pada spektrum. Nah, terus di sini ada stem, di mana dalam kurung T dalam kurung 1 banding 200, D 1 banding 200, di mana
fungsi dari stem ini yaitu untuk zoom tampilan yang dalam bentuk discrete, di mana di sini akan menampilkan 200 sampel pertama dari sinyal digital secara discrete. Nah, di sini digunakan untuk menunjukkan bahwa sinyal digital berupa titik-titik discrete bukan garis kontinu. Terus ada fprint TF, yang dimana di sini fungsinya itu untuk menampilkan informasi penting seperti resolusi, LSB, SNR, dan 20 nilai digital pertama. Dan ini digunakan untuk evaluasi numerik terhadap proses konversi dan kualitas sinyal digital. Oke, setelah kita run, di sini adalah kita dapat bahwa sinyal kontak dari amplitudo itu di sini kita lihat dari gambar di atas yang bergaris hitam ini, itu adalah sinyal dari amplitudo dalam sinyal kotak atau inputnya. Terus yang di bawahnya itu adalah sinyal segitiga atau sil integrasi. Di sini juga sama seperti yang sudah dijelaskan kawan saya sebelumnya tadi, yaitu dengan gelombang segitiga. Terus yang di bawahnya itu yang bergariskan merah yaitu sinyal digital atau hasil ADC, sama seperti sinyal segitiga dari hasil integrasi. Terus yang di bawahnya itu adalah error kuantisasi. Oke, di sini kita lihat bahwa gambar kedua yaitu di sini adalah perbandingan sinyal analog K dan digital. Yang dimana yang biru dapat kita lihat bahwa yang di dalam gelombang tersebut yang titik-titik biru ini itu adalah sinyal analog K, sedangkan yang berwarna merah itu adalah sinyal digital atau D. Oke, di sini adalah gambar ketiga yaitu dari gambar spektrum sinyal K atau analog. Di sini kita dapat melihat dari gambar yang sinyal yang berwarna biru ini adalah sinyal spektrum sinyal K atau analog. Nah, terus yang di bawahnya itu nilai sinyal spektrum sinyal digital atau D. Di sini kita lihat bahwa hasil dari kedua perbandingan ini menunjukkan grafik yang sama. Jadi di sini adalah gambar keempat, yaitu yang paling atas itu adalah gambar spektrum sinyal K atau analog dan skala log. Dapat kita lihat bahwa di dalam gelombang ini terdapat gelombangnya seperti halus, sedangkan dalam spektrum sinyal D atau digital ini atau sampai skala log, dia di sini gambar gelombangnya seperti kayak kasar gitu. Bukan seperti yang halus seperti yang gambar di atas dalam sinyal K analog. Oke, di sini adalah gambar yang terakhir, yaitu gambar yang kelima, yaitu di mana di sini adalah gambar boom sinyal digital atau tampilan discrete, yang dimana kita dilihat bahwa dalam gelombang itu terdapat garis-garis yang menandakan ini adalah gambar gelombang dalam tampilan bentuk discrete. Oke, di sini saya akan melanjutkan codingan saya yang kedua, yaitu simulasi konversi sinyal analog ke digital dan pemrosesan dengan filter low pass. Nah, oke, di sini codingan yang pertama itu ada CLC clear close all. Nah, di sini sama seperti yang codingan yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu CLC ini sama juga, yaitu berfungsinya itu membersihkan command Windows, dan clear ini menghapus semua variabel di workspace, dan close all ini menutup semua jendela grafik sebelumnya. Nah, di sini juga ada F, codingan yang kedua itu F sama dengan 1, A sama dengan 1, Fs sama dengan 1000, P sama dengan 0/1 per Fs banding 2, dan N sama dengan length. Di sini juga hampir sama juga seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu F sama dengan frekuensi sinyal, yaitu dalam di sini kami buat yaitu 1 Hz, dan A itu amplitudo sinyal, dan Fs itu adalah frekuensi sampling, di mana di sini kami
membuat frekuensi samplingnya itu 1000 Hz, dan T itu adalah waktu dari 0 sampai 2 detik dengan resolusi yaitu 1:1 frekuensi. N itu adalah panjang sampel atau jumlah titik waktunya. Terus yang codingan yang selanjutnya itu square_wave, di mana di sini fungsinya itu akan membuat sinyal kotak dan segitiga, di mana as dikali square 2 dikali pi dikali f dikali t, dan k sama dengan sum atau square_wave bagi frekuensi k sama dengan k kurang min k, di mana square ini adalah fungsinya membuat sinyal kotak, dan sum ini dibanding frekuensi yaitu mengintegrasi sinyal kotak menjadi sinyal segitiga, dan k-min ini atau fungsi itu menormalkan agar sinyal segitiga rata-rata itunya akan menjadi 0. Nah, fungsi di bagian ini akan membentuk sinyal analog yang ingin diubah menjadi digital. Terus yang codingan yang selanjutnya itu n_bit sama dengan 8, f_ref_post sama dengan max k. Terus f_rank sama dengan f_ref_post dikurang f_ref_neck. Terus yang codingan yang keempatnya itu k_normalized sama dengan k dikurang v_ref_neck dibagi v_rank. Terus codingan yang selanjutnya itu k_quantized sama dengan round atau k_normalized dikali 2 pangkat n_bit dikurang 1. Terus codingan yang selanjutnya itu k_quantized sama dengan max 0, dan minimalnya itu k_quantized 2 pangkat n_bit dikurang 1. Terus d sama dengan k_quantized banding 2 pangkat n_bit dikurang 1 dikali v_rank ditambah v_ref_neck. Nah, di mana dari codingan yang saya bacakan tadi itu tujuannya itu untuk meniru proses digitalisasi sinyal analog menjadi 8 bit. Nah, di mana v_ref_post, v_ref_neck yaitu di sini yaitu fungsinya tujuannya itu tegangan maksimum dan minimumnya. Sedangkan k_normalized-nya itu adalah sini akan dilakukan normalisasi di mana dari 0 sampai dengan 1. Sedangkan k_quantized-nya itu sini akan fungsinya itu membaca kuantitas ke level digitalnya. Sedangkan D sini itu mengubah kembali ke domain analog digital. Terus codingan selanjutnya itu D_FFT sama dengan FFT D. Terus D_MAG sama dengan D_MAG 1:F4N/2 ditambah 1. Terus codingan selanjutnya itu frek sama dengan 0:length D_max MAG dikurang 1 dikali Fs/N, di mana FFT ini yaitu fungsinya sama seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu mengubah sinyal ke domain frekuensi. Terus yang D_MAG itu fungsinya itu mengambil magnitudo spektrum, di mana diperbanyak 2 kali karena setengah spektrum dipakai atau real signal. Terus frekuensi itu adalah vektor frekuensi. Nah, terus codingan selanjutnya itu valid_IDX, di mana sin D_MAG lebih besar 1E dikurang 6. Terus codingan selanjutnya itu f_mmax_D. Terus f_cutoff sama dengan f_max_D banding 2, di mana fungsi dari codingan yang di atas itu mencari frekuensi maksimum yang signifikan. Terus yang f_cutoff ini yaitu fungsinya itu akan memotong yang
tidak, dia akan memotong yang sudah difilter low pass. Terus yang selanjutnya itu filter underscore order sama dengan 50. LP underscore vir sama dengan vir 1 dan kurung filter underscore order. Terus kode yang selanjutnya itu F underscore cut off banding FF banding 2. Dimana vir 1 ini yaitu fungsinya itu membuat vir LPF dengan normalisasi frekuensi. Dan FS banding 2 ini yaitu Nyquist frekuensi. Dimana vir LPF ini fungsinya itu akan menghaluskan sinyal digital. Yang dimana dia akan menghaluskan sinyal digital dan akan membuang noise dalam frekuensi tinggi. Terus yang selanjutnya itu D underscore low sama dengan filter LP underscore vir, 1 D, dimana fungsi dari codingan ini dia akan memfilter sinyal digital yaitu dengan menggunakan vir low pass. Terus selanjutnya itu D underscore low underscore FFT, dimana sama dengan FFT D underscore low, dan kodian yang di bawahnya itu D underscore low underscore MAG sama dengan ABS. Terus D underscore low underscore MAG sama dengan D underscore low underscore MAG 1 banding floor kali N banding 2 tambah 1. Terus kodian itu D underscore low MAG 2 banding N sama dengan 2 dikali D underscore low underscore MAG 2 banding N, dimana dari proses analisis spektrum dari hasil yang sudah difilter. Sini akan menunjukkan hasil yang sudah difilter low tadi. Terus yang coding selanjutnya itu adalah subplot 3,1,1 plot T, D R garis sambung T D underscore low B line wide 1.2, dimana dari codingan ini adalah plot signal, dimana codingan ini akan menampilkan signal dan sebelum sesudah difilter, dimana pada saat kita run codingan ini sini dia akan berfungsi akan menampilkan di command window ataupun di figur, dia akan menampilkan sinyal sebelum dan sesudah yang sesudah difilter tadi. Terus lanjut lagi subplot 312, di sini sama juga subplot itu fungsi nanti dia akan membagi jendela-jendela dalam spektrum D. Terus di sini adalah subplot 313 plot frekuensi D underscore low underscore MAGB, dimana di sini akan menampilkan spektrum D low, dimana di sini adalah akan menunjukkan hasil spektrum sinyal setelah difilter. Jadi di sini pada saat kita run codingan di sini akan menjelaskan di command window, di sini dia akan menampilkan spektrum sinyal pada saat yang sudah kita filter tadi. Oke, di sini saya akan menunjukkan yaitu F print TF, dimana kutip garis garing N, mana di sini kan informasi filter vir. Terus print TF, dimana frekuensi maksimum sinyal D persen 2F HZ garis miring F underscore max D. Terus F print TF itu frekuensi cut off vir, dimana persen kali 2F HZ garing N, dan F underscore cut off, dimana di codingan ini dia akan memberikan output informatif kepada pengguna untuk menjelaskan tentang hasil proses filter
dan spektrumnya. Nah, oke, ini kita akan coba run. Sini kita dapat lihat bahwa setelah kita run, di sini akan menampilkan hasil sinyal digital D dan sinyal low yang setelah LPF. Dimana di dalam gelombangnya ini di sini kita dapat lihat bahwa yang garis putus-putus ini adalah yang berwarna merah, itu adalah sinyal D, dan garis yang berwarna biru yang tidak ada garis putus itu adalah sinyal low-nya. Nah, terus yang di bawah itu adalah spektrum sinyal D. Nah, di sini adalah sinyal D ini, sini dia nampak ya, di sini dia belum difilter. Nah, kita dapat di sini gambar gelombangnya itu dilihat di sini belum difilter. Nah, terus yang di bawahnya itulah sinyal D low. Nah, di sini dia sudah terjadi pemfilteran. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa setelah difilter, pada garis sudut yang di bawah ini dia semakin halus. Nah, oke, ini adalah gambar kedua, yaitu respon frekuensi filter FIR low pass. Karena pada saat di garis tengah ini, setelah kita lihat bahwa gambar gelombangnya itu dia turun ke bawah, dimana di sini terjadi frekuensi yang setelah difilter tadi pakai filter low pass. Di sini saya akan melanjutkan codingan saya yang terakhir, yaitu high pass filter. Nah, dimana di sini dalam codingan ini di sini akan terjadi yaitu merusak signal, dimana di sini akan membuat sinyal kotak dan mengubahnya menjadi sinyal segitiga dan mengubah sinyal analog ke digital, yaitu 8 bit. Terus di sini akan terjadi menganalisis spektrum frekuensi, yaitu FFT. Dalam codingan ini juga akan terjadi penyaringan frekuensi rendah, yaitu dengan menggunakan high pass filter atau FIL. Nah, di mana hasil filter ini akan menampilkan dalam bentuk grafik visualisasi dan frekuensi. Oke, di sini saya langsung lanjut aja ke codingannya. Dan di sini sama seperti yang tadi, di sini ada CLC, clear close all. Nah, di mana fungsinya itu yaitu CLC itu membersihkan command window dan itu menghapus semua variabel di workspace. Dan close all ini yaitu untuk menutup semua figur floating. Nah, di sini kenapa perlu digunakan? Di sini yaitu perlu digunakan untuk memastikan script dijalankan dari kondisi bersih tanpa sisa data atau error dari eksekusi. Nah, terus codingan yang kedua itu F sama dengan 1, A sama dengan 1, Fs atau frekuensi sama dengan 1000, T sama dengan 0 banding 1 per Fs 2, N sama dengan length atau T. Nah, di mana F sama dengan 1 yaitu adalah frekuensi sinyal, di mana frekuensi sinyal yang kami buat yaitu 1 Hz, dan A sama dengan 1 yaitu amplitudo sinyalnya. Terus Fs sama dengan 1000 yaitu frekuensi sampling yang kami buat yaitu 1000 Hz, dan T yaitu 0 banding 1 per Fs banding 2, di mana waktu dari 0 hingga 2 detik, dan N itu sama dengan length atau T, yaitu di sini adalah banyaknya sampel. Nah, ini kenapa penting? Di sini frekuensi sampling harus cukup tinggi untuk mewakili sinyal atau prinsip Nyquist. Nah, terus yang ketiga itu membuat sinyal kotak dan integrasi menjadi segitiga. Nah, di sini adalah square underscore wave sama dengan A dikali square 2 dikali P dikali F dikali T. Terus K sama dengan sumsum square underscore wave banding Fs. K sama dengan K dikurang min K, dimana square ini berfungsi itu di sini dia akan membuat sinyal kotak dalam 1 Hz. Nah, terus sumsum ini di sini akan integrasi numerik menjadi hasilnya
menjadi bentuk segitiga. Berarti di sini akan terjadi itu yang sebelum dia di sini bentuknya numerik, setelah di run akan bentuknya hasil segitiga. Terus min mean k, di mana di sini codingan di sini akan berfungsi menghilangkan komponen DC atau nilai rata-rata 0. Nah, kenapa penting? Di sini penting untuk memproses sinyal analog segitiga yang hasilnya dari sinyal kotak. Nah, terus yang kedua itu menghilangkan offset, penting untuk menghindari bias DC saat digitasi atau FFT. Terus keempat itu konversi ke sinyal digital 8 bit, di mana n_bit sama dengan 8, f_ref_post sama dengan max k, v_rank sama dengan v_ref_post dikurang v_ref_neck. Terus k_normalized sama dengan k kurang v_ref_neck dibagi v_rank. Terus k_quantized sama dengan round k_normalized dikali 2 pangkat n_bits dikurang 1. Terus k_quantized sama dengan max 0 dan min k_quantized 2 pangkat n_bit dikurang 1. Terus d sama dengan k_quantized dibagi 2 pangkat n bits dikurang 1 dikali v_rank tambah v_rank_neck. Nah, di mana dari fungsi codingan ini, yaitu fungsinya itu di sini dia akan menormalisasi sinyal ke 0,1. Terus di sini ada kuantitas ke 8 bit, di mana dia akan mengubah ke bilangan bulat, yaitu dari 0 sampai dengan 255. Terus yang ketiga itu mengembalikan ke bentuk nilainya analog. Nah, di sini perlu disimulasikan analog to digital converter atau ADC 8 bit yang umum dalam sistem embedded. Terus yang kelima itu FFT untuk spektrum D, di mana D_FFT sama dengan FFT D. Terus D_MAG sama dengan D_MAG 1 floor N banding 2 tambah 1. Frek sama dengan 0 bagi length D_MAG dikurang 1 dikali FF bagi N, di mana dari FFT D di sini berfungsi yaitu Fourier transform, yaitu fungsinya untuk analisis frekuensi dan normalisasi dan ambil separuh spektrum karena simetri. Terus frekuensi ini yaitu vektor frekuensi. Dan sini perlu digunakan codingan ini yaitu untuk mengetahui komponen frekuensi dari sinyal digital yang sebelum difilter. Terus yang keenam itu ada cari frekuensi max dan tentukan cutoff filter. Di sini adalah codingan yaitu valid_idx sama dengan find D_mag lebih besar 1e dikurang 6. Terus f_max_d sama dengan max frekuensi valid_idx. Terus f_cutoff sama dengan f_max_d bagi 2, di mana fungsi dari f_max_d itu yaitu berfungsi untuk frekuensi tertinggi yang relevan di spektrum. Nah, terus yang f_cutoff yaitu di sini dia akan berfungsi memotong titik potong high pass filter, yaitu setengah dari Vmax. Nah, kenapa penting di sini? Dia akan menentukan cutoff yang masuk akal untuk menghilangkan frekuensi rendahnya atau noise dalam atau komponen DC. Terus yang kedua itu desain high pass filter, di mana di sini adalah filter_order sama dengan 50 HP_vir 1 filter_order v_cutoff
dibagi Fs bagi 2 high, di mana fungsi dari codingan ini yaitu desain vir filter high dengan order 50. Terus di mana vir 1 ini berfungsi yaitu untuk membuat filter linear pass. Nah, kenapa digunakan vir? Di mana karena stabil dan mudah dikontrol dan ideal untuk pengaplikasiannya. Terus filter signal, di mana D high sama dengan filter HP underscore vir 1D, di mana codingan ini berfungsi yaitu di sini dia akan menerapkan filter ke sinyal digital atau D. Nah, kenapa penting? Dia akan berfungsi untuk menghilangkan frekuensi yaitu spektrum sinyal D high, di mana D underscore high underscore FFT sama dengan FFT D underscore high, D underscore high underscore MAG sama dengan ABS D underscore high underscore FFT dibagi N. Terus D underscore high underscore MAG sama dengan D underscore high underscore MAG 1 banding floor N dibagi 2 ditambah 1. Terus D underscore high underscore MAG 2N sama dengan 2 dikali D underscore high underscore MAG 2 banding N, dimana dari codingan ini dia fungsinya itu sama seperti sebelumnya, yaitu tapi codingan ini fungsinya itu untuk sinyal hasil filter. Berarti di sini dia akan menampilkan sinyal yang hasilnya yang sudah difilter. Terus yang 10 itu plot hasil sinyal dan spektrum. Nah, di mana di sini adalah subplot 311, subplot 312, subplot 313. Nah, di mana kita tahu dari fungsi subplot ini yaitu berfungsi untuk menampilkan di jendela figur. Di mana di sini dia akan menampilkan perbandingan sinyal sebelum dan sesudah difilter dan memvisualisasikan spektrum dan sebelum dan sesudah difilter. Terus yang selanjutnya itu plot respon frekuensi filter. Nah, di mana HW sama dengan frekuensi HP underscore vir 1,1024 Fs. Plot W, ABS H X line F underscore cut off. Nah, di mana dalam codingan ini dia berfungsi menampilkan respon frekuensi dari yang sudah difilter. Nah, X-line ini dia fungsi X-line ini dia akan menandai di mana akan posisinya dia akan untuk meng-cut off atau memotong. Nah, kenapa penting? Di sini dia untuk memastikan filter itu bekerja sesuai yang diinginkan dan melewatkan frekuensi tingginya dan menolak frekuensi rendah. Nah, di sini adalah cetak informasi filter yaitu fprintf. Nah, di mana kita tahu bahwa fprintf ini dia fungsinya itu dia akan mencetak informasi penting ke command window. Nah, setelah kita run nanti fprintf ini akan berfungsi, dia akan menampilkan ke jendela figur atau di command window yang dapat kita lihat setelah kita run. Oke, di sini dapat kita lihat di dalam gambarnya itu dalam gelombang sinyal digital D dan hasil high pass D. Nah, di mana di sini yang garis merah ini adalah sinyal D, di mana dia membentuk garis putus-putus dengan membentuk segitiga. Nah, sedangkan di high ini dia lurus saja karena di sini dia terjadi pemrosesan yang sudah difilter high pass tadi, maka dia di sini gelombangnya lurus. Terus yang di bawahnya itu spektrum sinyal D. Terus yang di bawahnya itu spektrum sinyal D high
setelah high pass sphere. Nah, di sini dapat kita lihat di sini akan terjadi yaitu sebelum dan sesudah setelah high pass sphere. Nah, dapat bentuk gelombangnya dapat kita lihat di layar. Di sini ada gambar kedua yaitu respon frekuensi filter clear high pass. Nah, di mana di sini kita lihat dalam bentuk gelombangnya itu pada saat di sini dia setelah difilter, maka di sini dia akan gelombangnya akan naik. Dan setelah difilter di sini dia akan menimbulkan noise ataupun tidak halus seperti gambar yang di bawah sebelumnya yang sebelum difilter. Oke, di sini saya telah selesai mempresentasikan hasil dari coding saya. Saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman saya. Sampai sini yang dapat kami sampaikan dan kami jelaskan tentang gelombang kotak dan gelombang segitiga dari aplikasi MATLAB. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.